selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Rasindra Aryatama dengan nomor NPM 11223521 dari kelas 1 EA 27 Universitas Gunadarma 2023. Pada video kali ini, topik yang akan saya bahas akan terfokus pada integrasi nasional dan akan membahas topik secara keseluruhan seperti pengertian integrasi nasional secara umum, pengertian integrasi nasional menurut para ahli, konsep integrasi, syarat integrasi nasional, jenis-jenis integrasi, faktor pembentuk integrasi, faktor penghambat integrasi, dan contoh integrasi. Nah, pada materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai suku agama, budaya, dan daerah yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Integrasi nasional bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dan keberlangsungan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan mandiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian integrasi nasional menurut para ahli. Menurut tokoh yang pertama, menurut Syafruddin Bahar, integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Menurut tokoh yang kedua, menurut Myron Weiner, integrasi nasional adalah proses berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu wilayah membentuk suatu identitas nasional. Menurut tokoh yang ketiga, menurut Hedi Sri Ahimaputra, integrasi nasional merupakan keselarasan dan keharmonisan seluruh relasi sosial yang terbangun dalam masyarakat. Nah, menurut tokoh yang terakhir, menurut J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional merupakan sebuah cara agar kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Selanjutnya kita akan mengetahui konsep integrasi nasional secara horizontal dan vertikal. Nah, yang pertama secara horizontal. Konsep integrasi nasional secara horizontal mencakup penyatuan bangsa Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang relatif tinggi. Bagaimana membangun identitas nasional yang sama, meskipun berbeda suku, agama, ras, dan budaya. Nah, konsep integrasi yang kedua secara vertikal. Konsep integrasi nasional secara vertikal melibatkan hubungan orang-orang dengan pemerintah yang hubungannya saling terintegrasi secara vertikal. Konsep integrasi ini juga mencakup bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi. Syarat integrasi nasional. Di sini kita akan menyebutkan 3 syarat integrasi nasional. Syarat yang pertama, adanya kesadaran massa. Syarat utama membangun integritas dan persatuan nasional adalah kesadaran seluruh masyarakat bahwa hubungannya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Integrasi nasional hanya dapat dicapai dengan kontribusi seluruh elemen masyarakat. Syarat yang kedua, kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Syarat-syarat berikutnya adalah terciptanya kesepakatan masyarakat tentang norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Semua masyarakat harus menyetujui aturan hidup yang telah ditetapkan. Nah, syarat yang ketiga adalah adanya nilai dan norma yang berlaku. Integrasi nasional juga dapat dicapai melalui adanya norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan baku dalam melaksanakan proses integrasi sosial. Nilai dan norma tersebut penting sebagai aturan yang berlaku dalam masyarakat. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah jenis-jenis integrasi. Jenis yang pertama, integrasi asimilasi. Integrasi asimilasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Jenis yang kedua, integrasi akulturasi. Integrasi akulturasi adalah penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Bedanya integrasi asimilasi dengan akulturasi adalah
Kalau integrasi asimilasi menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya, sedangkan kalau integrasi akulturasi adalah tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya. Selanjutnya, integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang didasarkan pada norma-norma yang menghubungkan masyarakat. Jenis integrasi yang keempat, integrasi instrumental. Integrasi instrumental adalah proses penyatuan berbagai perbedaan karena adanya sesuatu yang beragam dalam setiap individu masyarakat. Nah, jenis yang terakhir adalah integrasi ideologis. Integrasi ideologis adalah proses penyatuan berbagai perbedaan karena adanya ikatan spiritual dan nilai-nilai ideologi yang kuat. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pembentuk dan faktor penghambat integrasi. Faktor pembentuk integrasi. Faktor yang pertama, adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Faktor yang kedua, perasaan ingin bersatu. Faktor yang ketiga, rasa nasionalisme yang tinggi. Faktor yang keempat, mempunyai kepribadian dan pandangan hidup yang sama, yaitu Pancasila. Faktor yang kelima, tingginya semangat gotong royong dan toleransi antar masyarakat. Faktor penghambat integrasi. Faktor yang pertama, keberagaman masyarakat di Indonesia. Faktor yang kedua, luasnya wilayah Indonesia. Faktor yang ketiga, kurang meratanya pembangunan di Indonesia. Faktor yang keempat, kuatnya paham fanatisme suku bangsa. Faktor yang kelima, tergerusnya budaya asli daerah setempat. Contoh integrasi. Contoh yang pertama, gotong royong. Masyarakat Indonesia memang terkenal dengan nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Hal ini bisa tercermin dari kegiatan gotong royong yang dilakukan demi mencapai tujuan bersama. Dengan gotong royong, maka semua permasalahan akan terasa lebih ringan. Contoh yang kedua, upacara bendera. Upacara bendera juga menjadi wujud integrasi nasional yang sudah ditanamkan kepada masyarakat sejak dini. Adapun upacara bendera sendiri biasanya dilaksanakan setiap hari Senin di sekolah serta pada perayaan hari nasional lainnya. Contoh yang ketiga, toleransi umat beragama. Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui sebagai agama resmi negara. Di sini hak asasi manusia sangat dilindungi. Kebebasan menjalankan agama dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing berkembang dengan baik. Bandingkan dengan negara lain yang hanya memiliki keragaman ras. Masyarakat Indonesia dengan keragaman ras dan agama mempunyai rasa toleransi yang besar. Contoh yang keempat, akulturasi dan asimilasi budaya. Tiap daerah Indonesia mempunyai perbedaan budaya dan adat istiadat. Proses menuju integrasi nasional dari sisi budaya adalah dengan adanya akulturasi dan asimilasi budaya. Jadi, setiap budaya yang berdampingan berusaha menyatu dan menyesuaikan diri. Tidak jarang, akulturasi dan asimilasi budaya membentuk kebudayaan nasional yang berkembang lebih bagus dengan tidak mengesampingkan kebudayaan daerah. Contoh yang kelima, saling menghargai. Saling menghargai dan menghormati adalah wujud lain dari integrasi nasional. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, hal ini sangat penting. Saling menghormati dan menghargai antara sesama yang berbeda suku, berbeda budaya, berbeda adat istiadat, berbeda ras, dan berbeda agama. Sikap ini akan menghantarkan masyarakat ke dalam hidup rukun dan damai.